Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adem Farahi dengan NIM R037. Izin mempresentasikan tentang komunikasi. Yang pertama, ada pengertian komunikasi. Menurut Herbert Laswell, komunikasi ini memiliki arti proses penyampaian pesan dari komunikator kepada communication dengan menggunakan metode tertentu yang dapat menghasilkan efek tertentu. Laswell menekankan elemen siapa yang mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan efeknya apa. Kemudian yang kedua ada fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ini ada 8. Yang pertama itu ada fungsi informasi. Fungsi informasi komunikasi berfungsi untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang diperlukan individu atau kelompok untuk mengambil keputusan, memecahkan masalah, atau sekedar untuk mengetahui suatu hal. Kemudian yang kedua ada fungsi persuasi. Komunikasi digunakan untuk mempengaruhi opini, sikap, atau perilaku orang lain agar sesuai dengan yang diharapkan. Seperti contohnya pada kampanye pemasaran, pidato politik, atau ajakan untuk mendukung gerakan sosial. Kemudian yang ketiga ada fungsi hiburan, di mana komunikasi berperan sebagai sarana untuk memberikan hiburan dan relasi bagi individu maupun kelompok. Contohnya seperti program TV, komedi, cerita, atau obrolan santai. Kemudian yang keempat itu ada fungsi sosialisasi, di mana komunikasi membantu individu memahami norma, nilai, dan budaya dalam masyarakat serta menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Seperti contohnya pada pendidikan moral di keluarga, diskusi kelompok, ataupun interaksi sosial. Kemudian yang keempat itu ada fungsi Yang kelima itu ada fungsi kendali atau kontrol, di mana komunikasi digunakan untuk mengatur atau mengendalikan perilaku baik individu maupun kelompok melalui perintah, aturan, ataupun pedoman. Seperti contohnya itu pada instruksi kerja, peraturan organisasi, ataupun kebijakan pemerintah. Kemudian yang keenam ada hubungan sosial, di mana komunikasi memungkinkan terciptanya hubungan interpersonal, membangun kepercayaan, dan menciptakan interaksi yang saling menguntungkan. Seperti contohnya itu pada percakapan sehari-hari, komunikasi pada keluarga, atau kegiatan keagamaan. Kemudian yang 7 itu ada fungsi pendidikan, di mana komunikasi berfungsi untuk menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai pendidikan kepada orang lain. Seperti contohnya itu pada pengajaran di waktu kelas, atau seminar, ataupun pelatihan. Kemudian yang terakhir itu ada fungsi motivasi, di mana fungsi ini berperan dalam memberikan dorongan, semangat, atau inspirasi kepada individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti halnya motivasi dari seorang pemimpin, peran inspiratif atau nasihat dari moneter. Baik, selanjutnya itu ada arah komunikasi. Arah komunikasi ini ada 4. Yang pertama itu komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah ini adalah sebuah jenis komunikasi vertikal, di mana informasi, instruksi, atau pesan mengalir dari atasan atau pemimpin kepada bawahan dalam suatu organisasi atau kelompok. Tujuan utama dari komunikasi ke bawah ini adalah untuk memberikan arahan, mencapai kebijakan, atau memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian yang kedua itu ada komunikasi ke atas, di mana komunikasi ke atas ini informasi atau pesan dari bawahan ke atasan dalam suatu organisasi atau kelompok. Komunikasi ini memungkinkan bawahan menyampaikan pendapat, laporan, keluhan, ataupun umpan balik kepada pemimpin. Hal ini penting untuk menciptakan hubungan kerja yang sehat, meningkatkan pengambilan keputusan, dan memastikan partisipasi aktif semua pihak dalam organisasi. Kemudian yang ketiga itu ada komunikasi lateral. Komunikasi lateral ini adalah bentuk komunikasi horizontal yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan atau posisi setara dalam hierarki organisasi. Komunikasi ini biasanya digunakan untuk koordinasi berbagai informasi atau menyelesaikan masalah tanpa melibatkan
melibatkan otoritas tingkat atas. Kemudian yang keempat ini ada komunikasi jaringan. Komunikasi jaringan kelompok kecil formal. Arah komunikasi dalam jaringan kelompok kecil formal ini mengacu pada bagaimana informasi mengalir di antara anggota suatu kelompok kecil yang memiliki struktur atau aturan formal tertentu. Jaringan komunikasi ini komunikasi ini biasanya digunakan dalam organisasi atau tim kerja untuk memastikan koordinasi yang efisien dan mencapai tujuan bersama. Dalam konteks formal, arah komunikasi sering dipengaruhi oleh struktur hierarki peran dan aturan yang telah ditentukan. Biasanya ini dalam marketing sebuah perusahaan yang harus memiliki kerjasama dan komunikasi yang baik untuk mencapai tujuannya. Kemudian yang selanjutnya ada cara komunikasi. Cara komunikasi ini ada 3. Yang pertama, komunikasi lisan. Komunikasi lisan ini seperti halnya kita biasanya ngobrol secara langsung kepada teman, saudara, ataupun kepada orang lain yang langsung bertemu secara tatap muka. Kemudian yang kedua itu ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ini biasanya kalau melalui online itu lewat WhatsApp atau media sosial lainnya yang kita berkomunikasi atau ngasih kabar kepada orang lain. Kemudian yang komunikasi tertulis ini juga ada mungkin dari surat atau wesel dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini biasanya bentuk komunikasi yang menggunakan ekspresi wajah, bahasa tubuh, gerak isyarat, dan elemen non-linguistik lainnya untuk mencapai pesan tanpa kata-kata komunikasi. Komunikasi ini seringkali mendukung, memperkuat, atau bahkan menghentikan komunikasi verbal. Biasanya komunikasi ini bukan bahasa isyarat. Selanjutnya ada pilihan saluran komunikasi. Yang pertama itu ada kekayaan saluran, di mana kekayaan saluran ini adalah menggambarkan sejauh mana kita berkomunikasi dengan orang dan sejauh mana kita mendapatkan informasi secara efektif. Kemudian yang kedua itu ada pemilihan metode komunikasi. Pemilihan metode komunikasi ini biasanya kita memilih metode komunikasi apa yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan komunikasi yang efisien dan jelas. Kemudian yang ketiga, keamanan komunikasi. Keamanan komunikasi ini apakah nanti kita saat berkomunikasi ini tidak menyakiti hati seseorang yang kita ajak berkomunikasi itu. Kemudian yang selanjutnya ada komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif ini ada 3, yaitu yang pertama ada pemrosesan otomatis, yang kedua ada pemrosesan terkendali, dan yang terakhir ada predikator. Selanjutnya itu ada hambatan komunikasi yang efektif. Ini ada 8 hambatan yang membuat komunikasi itu tidak efektif. Yang pertama ada penyaringan, yang kedua ada persepsi selektif, yang ketiga ada kelebihan informasi, yang keempat itu ada emosi, yang kelima ada bahasa, yang keenam ada keheningan, yang ketujuh ada kekhawatiran komunikasi, yang kedelapan itu ada berbohong. Jadi kalau dalam komunikasi yang efektif, jika ada kedelapan ini akan menghambat komunikasi itu sendiri. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata maupun mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.